Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz. Kitab Al-Wajiz yaitu pembahasan tentang fikih berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Kita di pembahasan tentang sifat salat ya masih. Ini ringkasan daripada tata cara salat secara ringkas, lalu nanti dirinci diuraikan oleh mu'alif dalam pembahasan berikut nanti insyaallah. Pada pembahasan yang lalu sampai kepada tentang membaca istiftah, kemudian membaca ta'awud, lalu membaca basmalah. Sekarang kita masuk kepada perkataan muallif, summa yaqra'u al-fatihata, kemudian membaca al-fatihah, wa yaqta'uha ayatan-ayatan, dan membacanya dengan atau seayat-seayat. Yani bismillahirrahmanirrahim satu ayat, alhamdulillah rabbil alamin satu ayat. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah. Yang menjadi dasar bacaan Al-Fatihah ini adalah hadis. Di antaranya Nabi menyebutkan dia rukun salat para jemaah. Yani tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, la salat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan nama Al-Fatihah diantaranya itu tadi Fatihatul Kitab, disebut Al-Fatihah atau Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena makna Al-Quran seluruhnya bermuara di surah Al-Fatihah ya, jadi maka disebut induk Al-Quran. Demikian pula bagi imam dan bagi yang solatnya sendirian ini tidak ada khilaf ya tentang membaca Al-Fatihah ini, bahwa dia rukun di antara rukun solat. Namun khilafnya para ulama tentang hukum makmum kalau sedang berjamaah. Imam dan munfarid tidak masalah, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun bagi makmum maka ada khilaf para ulama tentang hukum makmum, apakah membaca atau tidak, cukup mendengarkan saja dan semisalnya. Maka ada 3 pendapat minimal ya. 3 pendapat. Yang pertama berpendapat makmum wajib membaca surat Al-Fatihah tidak peduli apapun bentuk salatnya. Dan ini mazhab Syafi'i. Demikian pula para ulama-ulama di Saudi Arabia ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, tetap baca bagi makmum. Dan dasarnya ya hadis kita ini, hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada lagi hadis yang lebih secara spesifik lagi, yaitu hadis Ubadah bin As-Samit. Ini lebih spesifik tentang berjamaah. Kata Ubadah bin As-Samit, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kami di belakang Nabi salat subuh. Nah, lalu Nabi membaca, faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca Al-Qur'an dalam salat. Lalu fasaqulat alaihi al-qira'ah. Lalu Nabi merasa terganggu karena ternyata para sahabat di belakang ikut membaca juga.
Faramma faragha, selesai salat, Nabi tanya para sahabat, la'alakum taqra'una khalfa imamikum. Kata Nabi, apakah kalian barusan ikut membaca juga di belakang imam kalian? Qulna, kata kami, yaitu Ubadah bin Rasul mengatakan, kami katakan, na'am. Na'am hadan ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kami mengikuti bacaannya, pelan tentu, tapi mengikuti. Maka kata Nabi, la taf'alu, jangan kalian lakukan illa bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah saja. Di sini tegas, makanya dijadikan dasar dalil oleh pendapat pertama ini. Jadi makmum tetap membaca. Kata Nabi, fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian pula ada hadis-hadis yang lainnya para jemaah tentang masalah ini, yang intinya makmum juga membaca ya. Namun ada pendapat yang kedua, makmum tidak membaca sama sekali apapun jenis salatnya. Karena kata mereka, pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 204 ya, dasarnya Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka simak dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Jadi kalau imam itu membaca Al-Quran, maka makmum hanya diam saja, tidak usah membaca apapun ya. Demikian pula ada hadis dhaif nih, pendapat kedua ini ada hadis dhaif sebagai dasar. Ini ada hadisnya memang namun dhaif dia, yaitu man kana lahu imam, siapa yang punya imam, yakni siapa yang salat berjamaah, fa qiraatul imam lahul qiraah. Fa qiraatul imam lahu qiraah. Maka bacaan imam merupakan wakil. Bacaan imam merupakan pengganti bacaannya makmum. Ini makmum berarti bebas perai. Ini pendapat kedua. Apapun bentuk salatnya. Mau salat jahriyah, mau salat sirriyah. Nah, dan ini madhab Abu Hanifah. Ini madhab Abu Hanifah. Taib. Nah, di situ ada pendapat yang ketiga yang merinci. Merinci kalau salat jahriyah betul, tidak usah baca Al-Fatihahnya, karena bacaan imam, kalaupun ini hadis dhaif, tapi dengan keumuman ayat Al-Quran tadi, kalau imam sedang baca Al-Fatihah, makmum dengar saja, makmum tidak usah baca. Demikian pula surat-suratnya yang lainnya. Fastami'u lahu wa ansitu, dasarnya. Jadi sebenarnya dalil-dalilnya sama semuanya, cuman beda ulama itu dalam hal bagaimana beristinbat, mengeluarkan sebuah hukum dari dalil tersebut. Kalau pendapat pertama wajib baca karena dia rukun, ada juga hadis tadi lebih spesifik. Pendapat yang kedua, lah ini ayat Al-Quran. Dan juga hadis tadi walaupun dhaif. Ya. Namun yang ketiga ini lebih bijak. Artinya kalau salat jariyah cukup dengarkan, tapi kalau salatnya sirriyah maka baca Al-Fatihah. Dan ini bentuk penggabungan dua pendalilan tadi. Dalil-dalil perintah mendengar termasuk dalil dari Al-Quran tadi, ini diarahkan kepada pendalilan kalau imamnya keras bacaannya. Nah kalau imamnya pelan, salat asar, salat duhur, apa yang mau didengar oleh makmum? Maka makmum baca para jamaah. Dan ini pendapat diantaranya yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Durusun Minal Qur'anil Karim. Beliau katakan pendapat yang ketiga ini yang kuat. Ini dirinci salatnya apa jenisnya. Nah, namun Al-Fatihah ini para jamaah sekalian, dia rukun salat, dia gugur bagi makmum apabila makmum masbuk dan mendapatkan rukuknya imam. Kan makmum tidak ikut bacaan imamnya Al-Fatihahnya karena imam sedang ruku misalnya. Maka kalau makmum ini masbuk masuk ruku walaupun gak baca Fatihah, itu dianggap sah salatnya, dapat 1 rakaat. Dan dasarnya adalah hadis sahabat, catat nama sahabatnya, hadis Abu Bakrah namanya. Ini Abu Bakrah ini
ketika Nabi dan sahabat sedang pada ruku', Abu Bakar masuk masjid, dia di pintu masjid itu sudah takbiratul ihram. Takbiratul ihram jemaah. Terus dia ruku'. Lalu dia masuk ke shaf sambil jalan. Kenapa dia melakukan itu? Karena takut ketinggalan apa? Keburu imam. Nek jalan dulu sampai ke shaf, takut imam keburu apa? Keburu bangkit. Jadi ngejar satu rakaat itu jemaah. Dan disebutkan di sini kisahnya, dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulang solatnya. Berarti Nabi membenarkan dalam hal mendapatkan satu rakaat kalau imam dijumpai sedang ruku'. Tapi salah ketika dia ruku sambil jalannya, itu disalahkan oleh Nabi. Makanya kata Nabi ketika dilaporkan, ya Rasulullah, Abu Bakar ini loh, dia sholatnya sambil jalan gitu untuk ngejar imam supaya dapat ruku. Maka kata Nabi, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Kata Nabi, semoga Allah membalas semangatmu untuk dapat ruku tadi, namun jangan diulang ruku sambil jalannya, jangan diulang. Nah, dan Nabi tidak memerintahkan mengqadha rakaat yang terluput. Ini menunjukkan kalau menjumpai imam sedang ruku', sebelum imamnya bangkit dari ruku', maka didapatkan bagi makmum itu dapat satu rakaat. Baik. Kemudian muallif mengatakan, fa idan taha minal Fatihah, maka apabila selesai dari membaca Al-Fatihah, qala, Nabi membaca amin, wa yajharu wa yamuddu biha sautahu. Nabi mengeraskan suaranya. Jadi amin itu keras. Tentu dalam salat jahriyah. Wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan suaranya. Nah, ini pembahasan tentang hukum mengucap amin para jemaah. Amin ini dianjurkan setiap yang salat, baik dia sebagai imam ataupun dia sebagai makmum, dan dibaca apa? Keras, ya. Tentu bagi yang salatnya jahriyah. Sebab Nabi mengatakan, idza amanal imamu fa aminu, apabila imam membaca amin maka aminkanlah, ya. Idza amanal imamu fa aminu, yakni idza qala al imam amin, apabila imam membaca amin maka ucapkan amin. Ini menunjukkan imam itu dianjurkan membaca aminnya apa? Keras, kedengaran. Amin. Imam juga membaca amin. Dalam lafaz yang lain, idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin dalam hadis yang lain. Ya. Seperti dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi, la tubadirul imam, jangan kalian dahului imam. Idza kabara fakabir, kalau imam takbir bertakbirlah kalian. Wa idza qala waladdallin, dan kalau imam mengucap waladdallin faqulu, maka ucapkan oleh kalian amin. Nah, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ini sahih. Ini dalil bahwa anna ta'min lil ma'mum faqat, seolah-olah sebagian ulama mengatakan amin ini bukan bagi imam, karena idza qala al imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berarti imam hanya sampai waladdallin saja, maka makmum mengucapkan amin. Katanya berarti imam tidak usah ucap amin. Ini keliru. Yang benar imam ucap amin. Jadi makmum itu aminnya boleh dua, ketika mendengar imam mengucap amin, atau ketika imam mengucap ghairil maghdubi 'alaihim, atau setelah waladdallin baru ucapkan amin. Nah, kemudian disunnahkan jahar, ya, dalam salat jariyah, dan ini mazhab kebanyakan para ulama. Nah, jadi imam menjaharkan amin, demikian pula makmum. Nah, idza ammanal imam, apabila imam mengucap amin, berarti imamnya ucap amin keras, kedengaran makmum, makmumnya pun mengucapkan dengan jahar, dengan keras. Namun sebagian ulama enggak setuju, amin itu harus pelan, karena amin adalah doa, dan doa hukum asalnya katanya pelan. Maka ini keliru. Yang sahih pendapat yang mengatakan al-jahru bi at-ta'min, menjaharkan amin.
Tentu dengan syarat pada salat jahriyah ya. Nah, berarti yang mengucap amin itu perlu diperinci ya. Satu, imam. Kapan imam mengucap amin? Imam mengucapkan amin kapan? Apabila selesai min qawlihi waladhdallin. Bagi imam mengucap amin ketika selesai mengucap waladhdallin. Bagi imam. Yang kedua, bagi munfarid. Gimana kira-kira? Sama saja. Salat sendiri sama dihukum dengan hukum imam. Ketika mengucap ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ketika selesai waladhdallin baru amin. Adapun makmum maka diperinci ya. Kalau salatnya salat sirriyah maka selesai waladhdallin makmum mengucap amin. Ya. Mengucap amin. Namun kalau salat jahriyah, pada salat jahriyah sebagian ulama mengatakan mengucap amin kalau imam selesai mengucap amin. Dan itu hadisnya tadi katanya idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucap amin maka aminkanlah. Namun yang benar ikhwan, makmum itu adalah ketika mendengar imam mengucap waladhdallin. Nah, kalau imamnya ada imam mungkin enggak mengucap amin keras-keras, enggak kedengaran. Masa makmum mau diam saja? Maka yang benar an yaqula amin, makmum mengucap amin kapan? Ba'da qaulil imam waladhdallin. Yang benar makmum itu mengucap amin ketika mendengar imam membaca waladhdallin. Berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Hurairah. Adapun maksudnya idza amanal imam bukan berarti makmum harus nunggu dulu imam mengucap amin baru makmum mengucap amin, tidak. Maksudnya dijelaskan oleh hadis yang tadi. Karena idza amana, apabila imam mengucap amin maksudnya apabila imam mengucap sesuatu yang perlu diaminkan, itu maksudnya. Jelas ya? Kata para ulama ai balagha ma yu'minu alaihi. Jadi hadis yang lafadznya apabila imam mengucap amin, idza ammanal imam, apabila imam beramin, maksudnya bukan itu. Bukan imam mengucap amin, bukan. Maksudnya bagi makmum idza balagha ma yu'minu alaihi, apabila imam sampai pada saat diaminkan. Jelas? Yaitu apa? Wa huwa waladhdallin. Jadi pada saat waktu imam itu butuh diaminkan maka makmum mengucapkan amin. Kapan itu? Ketika sampai waladhdallin. Dan itu pendapat yang kuat. Jadi jangan sampai nunggu imam mengucap amin jemaah. Enggak peduli imam mengucap kayak mau ndak amin, terserah, yang penting waladhdallin makmum amin. Ojo si kerungono sih misalnya ndak usah. Dan imamnya enggak baca amin. Ndak amin lah. Terus munfarid yang sholat sendiri, bagaimana? Lah ini, jahar atau tidak? Sama. Kalau dia sholatnya jahar, bacanya jahriyah, sholat munfarid pun, karena ada orang yang sholat munfarid, sholatnya jahar. Mungkin tahajud dijaharkan, atau mungkin ada seorang laki-laki yang sholat di rumah, ya, sholatnya di rumah, mungkin sholatnya maghrib, sholat jahriyah di rumahnya. Maka jahar, sholat sendirian barangkali, tetap aminnya pun dijaharkan. Kalau sir sholatnya, maka aminnya pun disirkan. Jelas? Makanya sama yang namanya sujud tilawah ya. Dalam sholat, imam itu kalau imam bacaannya jahriyah, baru dia sujud tilawah. Tapi kalau imam bacaan sir di sholat duhur, lalu imam itu mungkin baca ayat sajdah, lah moro-moro imam sujud tilawah enggak boleh cuma karena tidak kedengaran oleh makmum. Bisa jadi makmum kaget, loh imam iki apa sujud apa iki? Kata imam, ya sujud tilawah. Lalu kita kan enggak dengar ente baca sujud tilawah, baca Al-Qur'an yang sampai pada sujud tilawah, enggak dengar. Malah timbul kekacauan cuma. Makmum bisa subhanallah, imam, loh benar aku sujud tilawah. Makanya imam jangan coba-coba sujud tilawah kecuali kalau sholatnya jahriyah. Sholat jahriyah pun sebagian kaum kadang nggak paham.
Betul, ada yang tidak paham. Karena tidak semua orang paham bahwa ini ayat sajdah atau bukan. Maka ketika imam langsung sujud tilawah dalam salat, ada yang bilang subhanallah, subhanallah gitu. Ada yang tidak mau ikut. Apa imamnya keliru jadi gitu. Padahal betul itu harus diikuti jemaah. Ya. Baik. Makanya yang di luar salat pun para jemaah, sujud tilawah itu disyariatkan juga bagi yang al-istima'. Bukan yang baca Qur'annya tok, tapi yang al-istima'. Apa al-istima'? Yang menyimak. Adapun yang cuma mendengar sambil lalu, tidak disyariatkan sujud tilawah. Antum mendengar ada orang baca Quran pas ayat saja, orang yang baca sujud, antum tidak usah sujud karena kita tidak sedang menyimak. Adapun kalau kita sedang menyimak bacaan, maka kita pun ikut sujud tilawah walaupun kita hanya pendengar. Karena beda as-sama' mendengar biasa dengan al-istima'. Allah berfirman dalam Quran tadi apa? Fa idza quri'al Quran fastami'u. Istima' yakni artinya menyimak. Kalau ada Quran dibacakan simak. Makanya jamaah tidak boleh, Syekh Fauzan berfatwa, tidak boleh nyetel murattal tapi kitanya lalu lalang, dianggap kayak apa? Kayak nyetel kayak untuk sekedar enggak disimak, enggak boleh kata Syekh Fauzan hafizallah. Kita nyetel murattal kita simak. Jangan kita nyetel murattal kitanya kemana? Biarkan dia gitu suara Al-Qur'an enggak ada yang menyimak, enggak boleh. Contoh misalnya toko-toko apa kaset ya, atau toko-toko audio Quran barangkali ya, tasjilat Islamiyah biasanya gitu ya, di setel ayat Quran tilawah supaya orang pada datang, itu tidak boleh itu. Kecuali untuk disimak. Taib. Jadi membaca amin setelah Al-Fatihah ini disyariatkan ya bagi imam, makmum ataupun bagi yang munfarid. Yang munfarid ini yang salat sendirian. Kemudian kalau di luar solat bagaimana jemaah? Apakah orang yang baca Fatihah ya di luar solat apakah juga diaminkan? Maka menurut banyak para ulama di antaranya Al-Imam bin Katsir tetap diaminkan, tetap membaca amin walaupun kita membaca Al-Fatihah di luar solat. Kita baca Al-Fatihah di luar solat ya. Itu membaca amin. Mungkin meruqyah ya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini andalan jemaah. Tidak boleh antum meruqyah tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini andalan. Al-Fatihah itu andalan nomor satunya. Meruqyah enggak baca Fatihah, oh kayak enggak meruqyah namanya. Karena Al-Fatihah juga dinamai oleh Nabi ya. Yani takrir kepada sahabat. Ini sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah, maka Nabi mengatakan, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Maka Nabi menamai Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Artinya apa? Artinya Al-Fatihah itu adalah semujarab surat Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang sakit. Jangan sampai wah kayaknya sudah biasa lah Al-Fatihah, kita pengen yang spesial. Al-Fatihah sudah yang paling spesial. Malah cari yang lain. Al-Fatihah dulu baru nanti Ayatul Kursi, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat apapun. Kalau sihir, ayat-ayat tentang sihir Nabi Musa dengan Fir'aun dibacakan kepada orang yang terkena sihir-sihir. Ayat-ayat tentang jin dibacakan apabila dia gangguan-gangguan jin, itu tidak masalah. Tapi awalnya Al-Fatihah dulu. Nah, kalau membaca Al-Fatihah di luar salat maka dianjurkan juga. Kata Imam Ibnu Katsir, yustahabbu liman qara'a Al-Fatihah an yaqul ba'daha amin. Dianjurkan bagi yang baca Al-Fatihah setelahnya untuk mengucap amin. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata para ulama-ulama madhab kami yakni Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'iyah. Wa yustahabu dzalika liman huwa kharijus shalah. Dan dianjurkan pula dia bagi orang yang kharijus shalah, di luar salat. Namun wa yata'akkad fi haqqil musalli, namun lebih ditekankan bagi yang sedang salat. Ini dua-duanya tetap dianjurkan, namun ditekankan penganjurannya ketika di dalam salat, baik sawan kana munfaridan atau imaman atau makmuman, baik dia salat sendiri atau imam atau salat sebagai makmum. Wa fi jamil ahwal, perhatikan kata beliau, dan semua kondisi.
di luar salat, meruqyah amin baca. Ya. Apalagi meruqyah butuh kita kepada ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kesimpulannya apa, jemaah, tentang amin? Membaca amin setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan baik di dalam salat maupun di luar salat. Ya, dan di dalam salat yang dibaca keras maka aminnya keras, jahar. Dan kalau di dalam salat yang bacaannya sir maka aminnya pun dipelankan atau disirkan. Baik, kemudian mu'allif mengatakan summa yaqra'u ba'dal fatihati suratan ghairaha. Kemudian Rasulullah membaca setelah Al-Fatihah adalah surat yang lain dari Al-Fatihah. Wa kana yutiluha ahyanan, terkadang memanjangkannya, wa yaqsuruha ahyanan, dan terkadang memendekkannya. Nah, di sini ada adab-adabnya jemaah. Antum harus paham. Bacaan surat-surat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah itu ada adab-adabnya. Kapan dibaca panjang, kapan pendek. Jangan keliru, jangan dibalik. Yang seharusnya pendek malah panjang, yang seharusnya panjang malah pendek. Itu kalau kita mau di antara adab. Jadi adab itu yang sering Nabi SAW melakukannya. Taib. Di antara kaidahnya jemaah ya, yang harus kita perhatikan, khususnya kalau antum jadi imam, bahwa antara rakaat pertama dan kedua ketika bacaan surat Al-Quran itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau ada orang dibalik ini berarti nggak paham sunnah. Misalnya rakaat pertamanya pendek, rakaat kedua malah panjang. Loh, keliru. Ya. Makanya mungkin kita perlu bedakan apa bedanya antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Dibedakan dengan beberapa perkara minimal. Di sini ada 4 perkara perbedaannya. Perbedaan pertama, di rakaat pertama ada istiftah. Di rakaat pertama, di rakaat kedua nggak ada kan? Baik. Di rakaat pertama itu ada takbiratul ihram, ya kan? Takbiratul ihram di rakaatil ula. Perbedaannya. Yang ketiga ada ta'awud di rakaat pertama. Ya. Dan keempat spesialnya nih, rakaat pertama lebih panjang suratnya dibandingkan rakaat kedua. Itu spesial rakaat pertama itu. Ada 4 ya. Apa satu? Ada takbiratul ihram. Yang kedua? Ta'awud. Memang dalam mazhab Syafi'iyah ta'awud tiap rakaat. Tapi ini pendapat jumhur, ta'awud rakaat pertama saja. Ketiga perbedaannya apa? Di rakaat pertama apa? Istiftah. Dan yang keempat, bacaan surat di rakaat pertama panjang, lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Jelas ya? Nah, sekarang adabnya apa saja bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal memang bebas baca apapun, sebagaimana Nabi mengatakan kepada orang yang salatnya jelek, kata Nabi, "Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca yang mudah dari Quran. Berarti salat bacaan apa saja bebas. Tapi ada adab-adabnya. Ya. Ada adab-adabnya para jemaah. Sebelum kita sebutkan adab-adabnya bacaan apa saja, kita harus bagi dulu Al-Quran ditinjau panjang pendeknya. Surat-surat Al-Quran terbagi 4. Ditinjau panjang pendeknya, surat-surat Al-Quran terbagi berapa? 4. Yang pertama As-Sab'u Tiwal namanya. As-Sab'u At-Tiwal atau As-Sab'u At-Tuwal. Boleh tual, boleh at-tiwal. Artinya panjang ya. Ada berapa? 7 surat yang panjang. Yaitu dari mulai Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Itu namanya 7 surat yang panjang, para jemaah. Al-Baqarah, apa yang kedua? Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am,
Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Berapa? Berapa? Katanya 7. Berapa semua? 7. Loh kok 8? Lah itulah makanya kenapa surat Taubah tidak ada. Kenapa tidak ada basmalahnya? Karena di zaman sahabat dikenal bahwa itu adalah masuk kepada surat apa? Mukammilatun li suratil lati qablaha. Dia penyempurna surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Al-Anfal, maka materinya pun sama tentang perang. Sehingga dianggap surat Taubah itu gabungan surah Al-Anfal juga, maka dianggap 7. Dan itu Nabi menyebutnya dalam sebuah hadisnya. Ya. Jadi Nabi itu diistimewakan dengan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diistimewakan u'titu khawatim u'titu makanat Taurah as-sab'at tiwal, kata Nabi. Aku diberi oleh Allah yang mengalahkan kedudukan Taurat. Allahu Akbar. Jadi Taurat kalah dengan 7 surat. Jadi Al-Quran diistimewakan. Jelas kita wajib imani. Di antara kitab suci yang paling agung pasti jelas Al-Quran. Makanya di sini di antara keistimewaannya apa? 7 surat yang panjang tadi itu bisa menempati kedudukan Taurat dalam hal keagungan, kelengkapan hukum. Ya, watitu makana Taurati as-sab'at tiwal. Jadi aku diberi oleh Allah yang bisa menduduki kitab Taurat, yaitu 7 surat yang panjang tadi. Wa makana Zabur, dan aku diberi oleh Allah pengganti Zabur atau yang menempati kedudukan Zabur, yaitu Al-Mi'in. Nah, nanti akan kita bahas apa itu Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Artinya ratusan, ya. Dan wa makana Al-Injil Al-Masani, dan diberi oleh Allah yang menempati kedudukan kitab Injil, yaitu Al-Masani. Lalu kata Nabi, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi keunggulan oleh Allah dibanding nabi-nabi yang lain dengan diberikannya Al-Mufassal. Nah, dari hadis ini berarti surat-surat Quran ditinjau panjang pendeknya terbagi 4. Yang pertama tadi apa? Sab'ut tiwal. Makanya Al-Baqarah ini luar biasa, ya. Maka kita dianjurkan sering-sering baca surah Al-Baqarah di rumah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan tidak bisa tinggal di rumah, akan kabur dia, lari dia di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka di antara keutamaan dibacakan Al-Baqarah bisa ngusir setan, jemaah. Bukan ditempel. Kalau ditempel setan tidak lari, tetap nongkrong, jemaah. Ditempel gitu ya. Dibaca. Makanya aneh kaum muslimin berhias dengan Quran dengan hiasan-hiasan dindingnya. Bahkan itu tidak boleh. Karena tidak mengagungkan Quran itu namanya, jemaah. Quran dijadikan hiasan, kalamullah dijadikan hiasan begitu tuh. Apalagi ditempel di kendaraan. Tujuannya baik, maka ibadah itu bukan dengan tujuan baik saja. Motornya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ini kalamullah, Bismillahirrahmanirrahim, ditempel di kendaraan. Akhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, kafatahu, 2 ayat terakhir itu mencukupinya di malam tersebut. Nah, kata ulama, mencukupi dari sholat malam, jadi nggak usah sholat malam, cukup dengan itu dapat pahala sholat malam. Ini bagi pemalas lumayan ini. Mencukupi yakni dari sholat Al-Fatihah adalah Al-Masani. Sebagian ulama mengatakan begitu. Namun di antara pendapat ulama Masani, yakni surat-surat Al-Quran yang jumlah ayatnya setelah Al-Mi'in atau Al-Mi'un, seperti Yasin, itu Masani, As-Saffat, Az-Zumar, surah Ghafir. Nah, itu yang disebut dengan Al-Masani. Taib. Yang terakhir para jemaah apa? Al-Mufassal. Nah,
Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang agak pendek-pendek yang dia banyak fasolnya. Fasol itu banyak pemisahnya, banyak bismillahnya, banyak basmalahnya, ya kan? Nah, itu berarti di akhir-akhir Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Mufassal itu adalah dia terbagi 3 jemaah. Ada mufassal yang panjang, tiwalul mufassal namanya. Ada yang kedua ausatul mufassal, mufassal yang sedang, dan yang ketiga qisarul mufassal, mufassal yang pendek. Nah, mufassal ini dimulai, perhatikan jemaah, dari surah Al-Hujurat atau surat Qaf sampai surah An-Nas terakhir. Nah, yang mana panjang, pendek atau sedang tadi? Catat. Tiwalul mufassal, mufassal yang panjang itu dari surah Al-Hujurat atau surah Qaf sampai kepada Al-Buruj. Sampai kepada Al-Buruj. Itu namanya mufassal yang panjang, tiwalul mufassal. Baik, yang kedua, mufassal yang apa? Yang sedang. Dari mulai mana ya kawan? Dari mulainya antum harus tahu. Dari mana? Ya setelah Al-Buruj tadi, surah apa? Setelah Al-Buruj. Dari mulai setelah Al-Buruj surah apa? Was-sama'i wa ta', berarti dari mulai At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Itu mufassal yang sedang. Berarti antum pasti tahu mufassal yang pendek dimulai dari mana sampai mana? Wis, sampai mana terakhir? Ya wis, jelas sampai An-Nas terakhir. Dari mana mulainya? Setelah Al-Bayyinah. Berarti apa? Al-Zalzala. Jelas sama ya? Ditinjau pandang pendeknya surat Quran dibagi 4. Sab'ut tiwal, al-mi'un, al-masani, al-mufassal. Al-mufassal ada berapa? Ada 3. Tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisaru al-mufassal. Nah, ini nanti di dalam kita sholat, mana yang kita baca, Nabi misalnya membaca al-mufassal. Nah, itu antum harus paham bacaannya di mana mufassal. Berarti Nabi SAW misalnya dalam sholat maghrib itu membaca qisarul mufassal. Jadi kalau maghrib itu qisarul mufassal. Itu adabnya, sunnahnya. Adzan? Hah? Fadhal adzan dulu ya. Allah
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah bacaan-bacaan yang dibaca Nabi di dalam salat setelah Al-Fatihah, di mana kalau beliau di salat subuh beliau membaca 100 sampai 60 ayat. Berarti beliau membaca kalau sampai 100 ya, atau sampai 60 ayat berarti panjang dalam sholat subuh. Demikian pula kalau sholat maghrib maka pendek sekali dengan qisarul mufassal. Adapun kalau sholat isya, ketika Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah, dan ada salah seorang jamaah yang keluar, dia sholat sendiri karena punya hajat kebutuhan. Lalu Mu'adz mengatakan innahu munafik, dia orang munafik, kata Mu'adz. Dan orang ini tidak enak disebut munafik. Lapor dia kepada Nabi. Maka Nabi memarahi Mu'adz. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu membuat fitnah wahai Mu'adz? Lalu Nabi perintahkan, kenapa enggak salat dengan wasyamsi wa duhaha? Nah, ketika Nabi memerintahkan kepada Mu'adz, kenapa kamu enggak salat isya dengan wasyamsi wa duhaha? Berarti demikianlah salat isyanya. Masuk kepada mufassal yang mana itu? Wasyamsi wa duhaha. Tiwalul mufassal, qisarul mufassal, atau awsatul mufassal? Nah, awsat al mufassal. Salat isya dengan mufassal yang
pertengahan, tidak yang panjang dan tidak yang pendek, terlalu pendek di salat maghrib. Taib, demikian para jemaah. Jadi kalau kita mengenal istilah al-mufassal, maknanya adalah surat-surat yang diawali dari surah Qaf atau surah Al-Hujurat sampai surat An-Nas, di akhir Al-Quran, di akhir mushaf Al-Quran. Taib, summa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qiraa'ah sakata saktatan. Kemudian beliau Rasulullah apabila selesai membaca bacaan Al-Quran, beliau sakata saktatan, beliau berhenti sejenak. Ini yang disebut dengan saktah para jemaah. Dan para ulama mengatakan saktah dalam salat itu ada 3. Tapi yang benar, ya. Jadi kata para ulama, sebagian ulama ya, bahwa saktah itu yang disyariatkan dalam salat ada 3. Diam sejenak itu. Yang pertama, diam sejenak itu ba'da takbiratul ihram qabla al-qiraah. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah. Yani membaca apa kita? Saktanya di situ, diamnya itu membaca apa? Membaca istiftah. Yang kedua, kata sebagian ulama, saktahnya kapan? Ba'dal Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Apa tujuannya? Perhatikan jemaah. Untuk memberi kesempatan kepada makmum agar membaca Al-Fatihah. Ini bagi orang yang mengatakan Al-Fatihah wajib tetap dibaca walaupun sholat jahriyah bagi makmum. Nah, namun pendapat yang kedua ini atau sakta yang kedua ini tidak benar. Tidak ada istilah berhenti setelah Al-Fatihah bagi imam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, enggak ada. Nah, kemudian sakta itu yang ketiga, yaitu ba'da al-qiraah qabla ruku'. Seperti yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Jadi sakta yang disebutkan oleh mu'allif, sakta yang mana? Berdiam sejenak itu setelah membaca surat Al-Quran sebelum ruku'. Jadi sampai misalnya membaca surat Al-Quran ya. Misalnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Jangan gitu. Berhenti sejenak untuk bernapas. Baru kemudian setelah itu baru ruku dengan tumanina. Jangan wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar misalnya. Jangan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Baru Allahu akbar ruku. Jelas ya? Taib. Berarti sakta yang benar cuma 2 saja. Pertama setelah takbiratul ihram, yang kedua setelah membaca bacaan. Adapun sakta setelah Fatihah yang tujuannya untuk memberi kesempatan membaca Al-Fatihah ini tidak masyru', tidak disyariatkan. Syekhul Islam mengatakan walam na'lam niza'an bainal ulama annahu la yajib 'alal imam. Perhatikan, kita tidak mengetahui adanya silang pendapat ulama bahwasanya tidak wajib bagi imam an yaskuta li qiraatil ma'mum bil Fatihah wala ghairiha. Tidak mengetahui adanya silang pendapat ulama, yaitu apa? Tidak wajibnya atas imam untuk berdiam sejenak memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Tidak ada khilaf katanya tentang tidak diwajibkannya bagi imam. Berarti enggak boleh. Gitu. Baik. Sebagian ulama mengatakan saktah yang benar 2 saja. Jadi berarti para ulama berpendapat tentang saktah ya. Yang benar saktah itu 2 saja. Bukan 3. Yang 3 itu tidak sahih. Yang roji yang kuat sakta dalam solat cuma 2. 1 setelah at-takbiratul ihram, yang kedua setelah membaca bacaan. Nah, wa kana yujafi, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Baik. Thumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a. Lalu beliau mengangkat tangan, kedua tangannya,
Setelah berhenti sejenak setelah membaca surat Al-Quran tadi, berhenti sejenak lalu mengangkat kedua tangan, wa kabbara wa raka'a. Beliau bertakbir lalu ruku'. Wa kana yadha'u kaffaihi ala rukbatayhi. Dan beliau ruku' itu meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Wa yufarriju, perhatikan ya kawan. Wa yufarriju baina asabi'ihi. Dan beliau merenggangkan. Jadi kalau jenengan meletakkan tangan ketika ruku' di lutut bukan begini, bukan rapat. Kalau takbir betul rapat. Kalau takbiratul ihram betul rapat. Sujud betul rapat kalau sujud. Tapi ruku' tangan itu harus begini. Yufarriju. Ya, jadi lutut dipegang begini. Jangan begini. Jadi begini, ya. Wa kana yaduqa fi'lu berarti wa yufarriju baina asabihi wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaiha. Beliau betul-betul menekan terhadap kedua lututnya tersebut seperti beliau menggenggam lututnya. Jadi seperti menggenggam lututnya. Jelas ya? Terus wa kana yujafi, dan beliau merenggangkan, menjauhkan mirfaqaihi an janbaihi. Beliau menjauhkan kedua sikutnya dari perut atau lambungnya, ya. Artinya jangan diletakkan begini rukuknya, ya, tapi jauhkan ketika ruku juga ketika sujud. Nah, wa yabsutu dhahrahu wa yusawwih, dan beliau membentangkan punggung dan beliau meluruskannya. Hatta la subba alaihi alma lastaqarra, sampai-sampai seandainya dituangkan air itu di punggung beliau, air itu akan diam saking lurusnya. Jadi jangan terlalu bongkok, jangan terlalu naik, tapi punggung lurus. Nah, ini bisa dipelajari jemaah. Yang jelas lurus gitu aja, jangan naik sedikit atau turun. Demikian rukunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan beliau betul-betul tumakninah di dalam ruku'nya. Wa yaqul, dan dalam ruku'nya membaca subhana rabbiyal azim salatan. Ini bacaan ruku' boleh yang ini, boleh yang lain, seperti subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Wa kana yaqulu fi hadha rukni anwa'an minal adhkar wal ad'iyah, dan beliau membaca pada rukun ini. Apa rukun yang dimaksud? Ruku'. Ruku' itu rukun salat. Anwa'an beraneka ragam minal adhkar berupa zikir-zikir wa ad'iyah dan doa-doa. Taratan bihada wa taratan bihada. Terkadang baca yang ini, terkadang baca yang itu. Itu ya. Kemudian wa kana yanha, dan Nabi melarang an qiraatil Quran fi ruku'i was sujud. Nabi melarang baca Quran ketika ruku dan sujud. Nabi bersabda, "Nuhitu an aqra'al Quran raqiyan aw sajidan." Kata Nabi, aku dilarang. Kalau Nabi mengatakan aku dilarang, berarti yang melarang siapa? Allah. Aku dilarang baca Quran. Nah jemaah, makanya kita ibadah itu jangan, lah mosok baca Quran kok dilarang? Wong itu ada ayat-ayat Allah, kalam Allah kok dilarang? Iya, karena salah tempatnya. Dilarang oleh Allah, jadi haram baca Quran ketika ruku dan sujud. Kecuali dalam sujud baca Al-Quran yang isinya doa, baru boleh karena niatnya baca doa, namun diambil dari Al-Quran baru boleh. Rabbana, Rabbana, Rabbana itu boleh. Tapi kalau tabbat yada abi lahabi wa tabba, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau Rabbana isinya doa boleh. Makanya cuma baca Quran katanya kok dilarang? Iya dilarang karena salah tempatnya. Termasuk baca Quran di kuburan. Di rumah baca Quran baru berpahala, beribadah, agung, mulia, bisa mengusir setan. Lah di kuburan dilarang oleh Nabi, dilarang membaca Al-Quran. Mana dalil larangannya jemaah? Nabi mengatakan tadi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kuburan. Fa inna syaitan yanfir min al-baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan lari di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maknanya dari hadis ini apa? Di rumah itu jangan ngubur mayit. Jangan jadikan rumah kuburan. Terus yang kedua, setan lari, yang di rumah dibaca Al-Quran, dan Nabi katakan
jangan jadikan kuburan, bisa bermakna ma'nawi ini. Jangan jadikan rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran, sepi dari ibadah, sepi dari salat, laksana kuburan. Berarti menunjukkan di rumah dibacakan Quran, disolatkan di rumah. Berarti kuburan bukan tempat solat, bukan tempat baca Quran. Kalau solat tegas Nabi mengatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian solat menghadap kubur. Jelas kalau solat. Quran itu dia dasarnya. Jadi membaca Al-Quran bagus membaca, namun salah tempat menjadi haram, menjadi terlarang. Walaupun itu Al-Quran. Ya. Terus wa kana yanha an qiraatil Qur'an fi ruku'i was sujud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa' salbahu min ruku'i qailan sami Allah liman hamidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat punggungnya dari ruku' sambil membaca sami Allah liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal, dan Nabi mengangkat ya kedua tangan pula ketika tegak i'tidal. Wa yaqulu huwa qaim, dan beliau membaca saat posisi berdiri rabbana walakal hamdu. Wa kana taratan yazid ala dzalik, dan terkadang Nabi tambah dari rabbana walakal hamdu, ada tambahan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ditambah ada bacaan yang lainnya. Baru kemudian sujud. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas panjang lebar berkait bagaimana sujud, ruku dan sujudnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi petunjuk Nabi dalam sujud, misalnya nanti akan kita bahas, Nabi itu meletakkan kedua telapak tangan di bumi dalam keadaan madmumatainil asabi'. Madmumanya ini merapatkan jari jemari. Beda dengan tadi ruku. Nanti kita akan tambahkan pembahasan ruku insyaallah. Itu yang pertama. Terus nanti yang kedua, adamu tirash ad-dira'aini halas sujud. Tidak boleh menghamparkan lengan ketika sujud. Kata Nabi, i'tadilu fis sujud. Bersikap baik, luruslah dalam sujud, wala yabsut ahadukum dira'aihin inbisatal kalb. Ya, jangan menghamparkan salah seorang kalian lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya. Idza sajadta farfa' mirfaqai, kata Nabi. Kalau kamu sujud, farfa', angkatlah mirfaqai. Kedua, apa ini? Kedua sikumu angkat. Jangan kayak orang kedinginan. Gini, ya. Termasuk ibu-ibu. Sujudnya ibu-ibu hukum asal tidak ada beda dengan laki-laki. Jadi jangan karena ibu-ibu wanita katanya sambil menutup dadanya begini. Lah, enggak ada dasar pengecualian seperti itu. Nah, kita bahas nanti insyaallah pertemuan yang akan datang. Masuk Ramadan belum ya? Belum. Bagaimana sikap kita sebagai makmum yang ketika salat berjamaah mendapati imam yang bacaan Al-Fatihah sirnya itu sangat cepat ya. Sehingga kita dalam belum selesai membaca Al-Fatihah maka imam sudah ruku, maka kita apa boleh ruku? Ada jawab para jamaah. Kalau kita berjamaah bersama imam yang cepat dan kita tertinggal baca Al-Fatihah kita, maka tidak usah dipaksakan menyelesaikan Al-Fatihah sampai harus ketinggalan imam, jangan. Ya, maka kita ikuti imam. Bacaan Fatihah kita tinggalkan, berarti baru iyyaka na'budu, imam sudah ruku saja. Kan imamnya memang dia kelas patas ya imamnya. Nah, dan cepatnya imamnya ada dua hukum ya. Kalau cepatnya imam ini antum masih bisa ngejar bacaan-bacaan, tidak terlambat, maka tidak masalah antum berjamaah. Tapi kalau sudah antum tidak bisa ngejar sama sekali, terus antum kewalahan sampai nggak bisa sholat, ya berarti antum tinggalkan, antum keluar sholat sendiri atau pulang ke rumah sholat di rumah. Kalau imamnya seperti itu, dan tentu dimusyawarahkan dengan pihak takmir kalau ada imam seperti itu misalnya. Cuman barangkali antum sholat di masjid orang yang seperti itu imamnya, maka ketika masih bisa ngikutin sah sholatnya, tidak masalah. Yang berdosa dia, imam yang berdosa karena tidak tumaknina dan semisal. Namun antum sholatnya tetap sah. Tapi kalau tidak bisa mengikuti saking cepatnya, maka antum keluar dari sholat berjamaah, sholat sendirian. Nah,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan ya yang keluar dari sahabat Mu'ad sebagai imam waktu itu salat Isya. Nabi tidak menyalahkan, bahkan Nabi menyalahkan Mu'ad. Jadi boleh kalau demikian. Kita keluar salat sendirian sudah. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendengarkan murattal kepada anak-anak agar terbiasa mendengarkan Al-Quran? Ya. Apakah boleh kita untuk menyetel murattal sambil sambil mengerjakan sesuatu yang kerjaannya misalnya? Maka ini dibolehkan selama dia mendengar, menyimak dan anak juga mendengar, supaya itu tidak masalah. Namun maksudnya jangan sampai Quran disetel, murattal disetel, namun dia tidak ada guna manfaat sama sekali misalnya, enggak. Atau tujuan dalam rangka meruqyah. Ada sebagian orang membolehkan meruqyah dengan meruqyah rumah ya, dengan bacaan Al-Quran disetelkan ayat-ayat ruqyah seperti itu. Maka itu juga ada yang membolehkan di antara ulama. Namun kalau dia niat meruqyah, tidak nyetel hanya untuk sambil lalu, maka ini contoh ya kawan, contoh ya. Ketika hajatan, kan nggak mau dangdutan, nyetel dangdut nggak mau, lagu nasyid nggak punya, apa yang disetel? Murattal, Masyairi Rasyid disetel murattal. Hajatan, dia orang lalu lalang, ini tidak boleh demikian, tidak boleh. Hajatan, banyak tamu, orang makan, ngobrol ngalor ngidul, sementara Quran disetel. Setel nasyid kalau hajatan antum, setel nasyid. Anak-anak kecil dulu yang nyanyi-nyanyi, anak kecil, setel. Ya. Bukan anak-anak besar, dewasa, apalagi perempuan lagi. Misalnya Umi Kulsum, artis dangdut Arab. Percuma saja, sama saja. Kenapa enggak Inul Daratista saja? Sama saja. Seperti lagu Magadir. Antum anggap lagu Magadir lagu Islami, lagu dangdut itu. Isinya cinta, rindu, kangen, Magadir. Bukan lagu Islami, dan enggak ada namanya lagu Islami. Jadi nyetel lagu kalau untuk hajatan, setel nasyid-nasyid anak kecil. Anak-anak kecil, perempuan itu, anak kecil, anak wanita kecil. Sambil pakai dub itu boleh, ya. Baik, cukup saya kira insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.